Tapi pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di kelautannya karena juga sebagai negara maritim. Namun pemirsa, faktanya hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta lapangan, yaitu dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, di mana 90% masih didominasi oleh nelayan kecil maupun tradisional. Dan penyebab permasalahan tersebut yaitu salah satunya infrastruktur kelautan yang masih kurang, adanya juga sarana produksi yang mahal, akses kredit yang sangat kecil yaitu 0,3%, dan juga masih banyak permasalahan lainnya. Dan baru-baru ini Presiden juga telah mengambil langkah luar biasa dengan pemutihan kredit macet, salah satunya bagi nelayan. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Profesor Rohmin Dahuri dari fraksi PDI Perjuangan dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Pak, PR pemerintah ini sangat luar biasa banyak, Pak. Namun dilihat dari anggaran juga masih minim. Dan dilihat dari rapat kerja tadi juga seakan ini DPR yang greget untuk meningkatkan anggaran. Namun di sisi lain pemerintah juga masih belum menuju ke sana. Bagaimana menyikapi? Ya, tadi luar biasa ya, jadi rapat dengan pendapat dengan Kementerian Kelautan Perikanan itu intinya kami membantu gitu ya, bahwa kebijakan dan programnya harusnya sesuai dengan visi misi Presiden. Pertama, bagaimana sektor kelautan perikanan ini untuk mengatasi kemiskinan, karena itu salah satu yang diprioritaskan oleh Pak Prabowo, bahwa maunya 2009 tuh sudah nggak ada kemiskinan lagi. Yang kedua adalah bagaimana sektor kelautan perikanan ini berkontribusi signifikan terhadap swasembada pangan. Dan swasembada pangan itu bukan berarti hanya produksi lebih besar daripada konsumsi, tetapi juga kualitasnya, keamanan pangan dan gizinya. Dan berbicara gizi kan, kalau dari segi protein hewani ya, kemudian mineral, omega 3 paling bagus ya ikan gitu ya. Jadi itu kita genjot ke sana. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah target Presiden Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Dan itu memang kalau ingin lepas dari middle income trap, Indonesia harus tumbuh sekitar 88%. Dan kami aku yakin dari Komisi 4 ya, bahwa dengan domain ya dan potensi ekonomi yang ibarat raksasa sedang tidur di kelautan ini harusnya bisa digenjot gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kita juga mendorong agar KKP itu mengembangkan juga ekonominya, jangan hanya ekonomi ikan, tetapi farmasi dari laut, energi dari laut ya, garam dan ekonomi non ikan lainnya begitu. Pak, terkait langkah konkret DPR itu dalam mendukung program Prabowo Subianto juga dalam mengawal pemerintah peningkatan kesejahteraan nelayan seperti apa nanti? Iya, pertama memang dengan anggaran yang begitu minim, yaitu hanya 6,2 triliun, itu pun sekitar 60% untuk gaji pegawai ya. Jadi kecil sekali. Karena itu kami tadi menyarankan kepada Menteri Kelautan ya, agar menyusun program lagi ya yang lebih komprehensif dan tepat supaya mengentasan kemiskinan, mensejahterakan nelayan, kemudian juga meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan perikanan terhadap produk domestik bruto. Sekarang rendah sekali, hanya 2,65% gitu ya. Nah, jadi saya yakin Bapak Presiden Prabowo ya dan Ibu Sri Mulyani pun akan mendukung peningkatan anggaran ini, karena money atau budget kan sebenarnya follow program ya. Kalau kementeriannya itu mampu menyajikan rencana program bangunan yang tepat sasaran dan memang dibutuhkan, kami dari Komisi 4 DPR RI ya berkoordinasi dengan Banggar nanti akan mendukung ya permintaan peningkatan anggaran minimal itu pada tahun 2014 kan sudah pagu anggarannya sudah 14 triliun ya. Cuman waktu itu ada menteri yang mengembalikan setengahnya gitu, 7 triliun. Jadi sekarang memang susah. Tapi saya yakin Ibu Sri Mulyani kan orang sangat smart dan bijaksana, dan tahulah bahwa potensi pertumbuhan 8% itu hanya mungkin ya bisa dibantu kalau sektor agromaritim, sektor kelautan perikanan itu dipacu sesuai dengan koridor kelestarian lingkungan. Untuk mitigasinya Pak tersendiri untuk menuju swasembada pangan seperti apa?
Iya, pangan kan banyak ya, dari unsur makronya kan ada karbohidrat, lemak, dan protein ya. Jujur kalau dari sektor kelautan perikanan bisa membantu hanya di komponen protein dan lemak ya, dan juga unsur vitamin dan mineral, karena itulah kelebihan dari seafood dan ikan itu ya. Jadi tentunya kalau dari segi balance of volume, sejak tahun 80-an produksi perikanan tuh jauh lebih tinggi daripada konsumsinya. Karena itu neraca perdagangan perikanan pun selalu surplus besar itu. Seperti kemarin tahun lalu kan kita ekspor 7 miliar dolar Amerika kan, impornya 200 juta gitu. Jadi surplusnya besar sekali. Jadi sekali lagi kalau di sisi protein ya, mineral dan vitamin, aku yakin bahwa sektor kelautan perikanan merupakan kontributor terbesar untuk swasembada pangan. Wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Profesor Rohmin. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.